Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, selalu berhemat energi. Sub tema 2, sumber energi. Materi kita pada hari ini adalah tentang teks petunjuk. Anak-anak, sebelum kalian melakukan sesuatu atau membuat sesuatu seperti menggunakan kipas angin, meminum obat, dan menonton televisi, tentu kalian akan melihat langkah-langkah dan cara melakukannya dengan baik dan benar. Nah, disinilah yang dimaksud dengan teks petunjuk. Apakah kalian tahu apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi tentang petunjuk atau arahan untuk melakukan sesuatu agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Tujuan teks petunjuk untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau menggunakan atau membuat sesuatu dengan benar. Ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, disampaikan atau disajikan secara berurutan. Maksudnya, ketika membuat teks petunjuk harus sesuai dengan urutan atau langkah-langkah. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tepat. Nah, ini bertujuan agar pembaca mudah memahami teks petunjuk yang kalian buat. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah yang jelas dan tidak bermakna ganda atau ambigu. Kalimat perintah memiliki makna yaitu memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh, ketika kalian menonton TV, kalimat perintah yang digunakan adalah matikan TV jika sudah tidak digunakan. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan sesuatu. Contohnya, di kemasan sebuah obat, ada kegunaan obat, komposisi obat, larangan, dan petunjuk pemakaian. Hal-hal yang berkaitan dengan petunjuk produk juga terdapat pada kemasan yang lain. Nah, ini bertujuan agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan sebuah produk. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Nah, petunjuk membuat sesuatu biasanya terdapat di kemasan makanan. Misalnya, cara membuat mie instan, membuat kopi, membuat kue kering, dan semacamnya. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Nah, petunjuk melakukan sesuatu biasanya ada di majalah yang sering juga disebut dengan tips atau 5 langkah cuci tangan menggunakan sabun. Yang keempat, petunjuk arah atau dena. Petunjuk arah atau dena biasanya terdapat di lampiran acara atau undangan pernikahan. Langkah-langkah dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, menentukan jenis teks. Nah, kalian akan membuat apa? Yang kedua, menentukan tahapan petunjuk secara berurutan dan teratur. Jadi, teks petunjuk harus sesuai dengan langkah-langkah. Yang ketiga, menggunakan gambar. Ini bertujuan untuk memperjelas teks petunjuk yang kalian buat. Petunjuk penggunaan kipas angin. Ini adalah salah satu contoh teks petunjuk ya. Yang pertama, colokkan steker pada stop kontak.
tekan salah satu tombol angka pada kipas angin. Nomor pada tombol menunjukkan kencang atau pelannya putaran balik-balik yang dihasilkan. Yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya, karena listrik akan terbuang sia-sia. Yang kelima, matikan kipas angin jika sudah tidak digunakan dengan menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. Yang keenam, lepaskan steker dari stop kontak. Nah, sekarang coba kalian praktekkan petunjuk